Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Smart Syuhada? Ya, jumpa lagi dengan saya Ustadz Fuadi, yang pada kesempatan kali ini saya akan membersamai Sobat Smart semuanya di rumah untuk mempelajari atau bagaimana sih cara melukis garis singgung yang diambil dari satu titik di luar lingkaran. Ya, perlu diketahui bahwasannya posisi titik itu ada 3. Yang pertama di dalam lingkaran, yang kedua pada lingkaran, dan yang ketiga adalah di luar lingkaran. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Saya akan menggambar atau melukis garis singgung tersebut. Maka apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah jangka, kemudian ada spidol, kemudian juga ada penggaris. Saya gunakan jari-jari adalah 25 cm ya. Oke, bisa dilihat 25 cm. Kemudian titik pusatnya adalah titik O. Titik pusatnya adalah titik O. Langsung saja kita gambarkan dari titik pusatnya suatu lingkaran. Dengan jari-jari 25 cm. Kemudian tadi ada titik di luar lingkaran. Ada titik di luar lingkaran. Misalnya kita sebut titik A, yang jaraknya adalah kurang panjang ya. Kita gunakan yang garis panjang saja. Yang jaraknya misalnya 70 cm. Oke, mulai dari titik pusat 75 cm di sini. Titik A. Nah, titik A, jarak antara titik O dengan titik A adalah 75 cm. Saya tuliskan nanti aja. Baik, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan supaya bisa menggambar atau melukis garis singgung tersebut dari satu titik di luar lingkaran. Ini titik A di luar lingkaran yang berpusat di O. Yang pertama, kita hubungkan terlebih dahulu OA. Kita hubungkan OA. Baik. Setelah dihubungkan, lalu apa? Kita melukis busur lingkaran, bagian dari lingkaran yang jari-jarinya adalah lebih dari setengah OA. Lebih dari setengah OA. OA tadi adalah 75. OA adalah 75 cm. Maka setengah OA adalah 37,5. Nah, kita ambil di atas 37,5. Berapa saja ya, terserah. Saya ambilnya adalah dengan jarak 40 saja ya. 40 rasa cukup. Oke. 40. Oke, jangan lupa dikencangkan supaya nanti kita akan membuat busur lingkaran dari titik pusat O dan dari titik pusat A. Hati-hati, harus tetap. Jari-jari yang digunakan tetap ya. Saya gunakannya tadi adalah 40 cm. 40 cm. Oke. Untuk menggambar busur lingkaran dari pusatnya adalah O dan pusatnya adalah A. Kita gambar yang dari pusat O dulu. Yang digambar adalah busurnya. Ya, tidak harus total semuanya, tapi yang penting busurnya ada di atas dan di bawah ruas garis OA. Di bawah dan di atas dari ruas garis OA. Dengan jari-jari yang sama, belum berubah ya, dan ini masih kenceng, belum berubah. Kita letakkan jarumnya di titik A, sehingga titik A merupakan titik pusatnya. Kita ambil busur. Nah, sekian. Oh, berarti tadi kurang panjang. Nah, seperti itu ya.
Nah tadi kurang panjang busurnya, saya ulangi lagi. Nah sehingga berpotongan di dua titik di atas dan di bawah ruas garis OA. Kita sebut dengan titik B dan titik C. Ya. Titik B yang ada di atas ini kita ambil titiknya, yaitu titik B, yang di bawah adalah titik C. Setelah dibuat titiknya, kemudian kita hubungkan titik B dan titik C sehingga memotong OA di titik D. Nah ini nanti kita motong berpotongan. Nah, memotong OA di titik D, ini adalah titik D. Kalau gambar kalian benar, kalau gambaran kalian benar, panjang OD dan panjang AD harusnya sama. Kita cek ya. OD panjangnya, kalau tadi 75 maka 37,5 ya. Ini sudah benar 37,5. Ini berarti juga sama 37,5. Ukurannya sudah tepat. Nah, kalau gambar kalian belum tepat, berarti ada kemungkinan jangka kalian jari-jarinya bergeser ketika membuat busur dari titik O dan dari titik A. Oleh karena itu saya tadi sudah sempat sampaikan jari-jari atau jangkanya tadi harus tetap dengan cara apa? Dikencangkan ya, supaya tidak bergeser panjang jari-jarinya. Oke, setelah ketemu titik D, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat lingkaran atau membuat busur lingkaran dengan pusatnya adalah titik D dan jari-jarinya adalah sebesar panjang OD. Sebesar OD. Nah, ini tadi masih 40 ya. Kita kecilkan sedikit sehingga jari-jarinya adalah sebesar atau sepanjang OD. Ya, panjang sedikit. Nah, sampai sini ya. Kemudian saya kencangkan. Oke, sudah saya kencangkan. Panjang jari-jarinya adalah sepanjang panjang OD. Baik, kita capkan. Kemudian dibuat busur lingkaran sehingga memotong lingkaran yang pertama. Ini sedikit bergeser. Oke, saya belum kencang rupanya. Saya ulangi. Langkah berikutnya adalah membuat busur lingkaran atau juga boleh lingkaran penuh ya, membuat busur lingkaran atau lingkaran penuh dengan jari-jari OD. Lingkaran penuh. Baik, setelah tergambar lingkaran penuh, maka di sini lingkaran yang berpusat di titik D akan memotong lingkaran yang pertama di dua titik, yaitu titik E dan titik F. Titik E dan titik F. Ya, titik E dan titik F. Baru kemudian kita gambarkan atau kita hubungkan titik A ke titik E. Tidak cukup ya, kita pakai yang panjang. Titik A dan titik E kita hubungkan. Demikian juga dari titik A ke titik F. Nah,
tergambar atau terlukis dua garis singgung ya. Jadi kalau ada satu titik di luar lingkaran, kemudian kita akan menggambarkan garis singgungnya ya, maka akan terbentuk dua buah garis singgung ya, dua buah garis singgung, garis yang menyinggung lingkaran di satu titik, tepat di satu titik, yaitu AE, tepat di satu titik yaitu titik E, dan AF di satu titik yaitu titik F. Ya, garis singgung seperti itu. Dan garis singgung ini akan tegak lurus dengan jari-jari. Jari-jari yang mana? Jari-jari yang bertemu dengan titik singgungnya. Ya, berarti apa? Jari-jari yang mana? Jari-jari OE dan jari-jari OF. Ini adalah tegak lurus, OF juga demikian. OF tegak lurus dengan AF di titik F, maka akan terbentuk garis singgung dan jari-jarinya saling tegak lurus. Nah, itu adalah cara melukis garis singgung. Sekarang bagaimana cara menentukan ukuran panjang dari garis singgung? Garis singgung di sini maksudnya adalah panjang AE. AE di sini nanti sama dengan AF. Karena apa? Segitiga OAE dan OAF adalah dua segitiga siku-siku yang kongruen. Kalau kongruen berarti ukuran-ukuran sisi yang bersesuaian pasti sama, seperti itu. Nih, misalkan tadi jari-jarinya adalah panjangnya berapa tadi? 25 cm. Kemudian panjang OA, jari-jarinya kita anggap OE saja ya. OE adalah 25 cm, kemudian OA adalah 75 cm. Maka berapakah panjang AE? Nah, AE adalah garis singgung. Berapa? Karena OEA adalah segitiga siku-siku, maka kita ingat setiap segitiga siku-siku berlaku suatu teorema Pythagoras, yaitu masih ingat bunyinya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Yang dimaksud sisi miring di sini adalah sisi yang menghadap sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya E, maka sisi miringnya adalah OA. Itu kalau kita lihat segitiga OAE. Kalau dilihat segitiga OAF, maka sudut siku-sikunya F, sisi miringnya adalah OA. Maka berlaku teorema Pythagorasnya bagaimana? OA kuadrat sama dengan OE kuadrat ditambah AE kuadrat. OA adalah sisi miringnya, sisi tegaknya adalah OE dan AE, di mana AE adalah panjang dari garis singgungnya, OE adalah jari-jarinya, OA adalah jarak titik A terhadap titik pusat lingkaran. Karena tadi sudah ada yang diketahui, maka kita cari AE. AE kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OE kuadrat, sehingga AE kuadrat sama dengan OA-nya adalah 75, kemudian dikuadratkan, OE-nya adalah 25 dikuadratkan, sehingga AE sama dengan akar dari 75 kuadrat dikurangi 25 kuadrat. Supaya cepat kita gunakan kalkulator untuk menghitung nilai dari AE. Baik. Akar dari 75 kuadrat. 75 kuadrat dikurangi 25 kuadrat sama dengan akar dari 5000. Nah, akar dari 5000 berarti
sama dengan akar dari 2 kali 2500 ya. 2500 itu berapa di akar, yaitu 50. Sehingga panjangnya AE adalah 50 akar 2 cm. Nah, itu adalah panjang dari garis singgung. Ini tadi garis singgung. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan tangent. Oke. Seperti itu untuk cara melukis garis singgung dan menentukan panjangnya, dan panjangnya memang panjang. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Kita bisa berjumpa lagi pada video-video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.